Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adek, kakak, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat, ceria, dan sehat selalu ya. Baik, ayah sekarang ingin menceritakan kembali kisah sifat teladan Nabi Muhammad SAW. Disimak ya. Untuk kali ini ayah ingin menceritakan kisah sifat teladan Nabi Muhammad SAW tentang mandiri. Oke, dengarkan baik-baik ya. Pada suatu ketika ada seorang pengemis berpakaian compang-camping pergi ke Madinah. Ia bermaksud untuk bertemu Nabi Muhammad SAW untuk meminta belas kasihan. Dengan keringat bercucuran, tibalah pengemis itu di rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah, seru pengemis itu dari depan rumah Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mempersilahkan pengemis itu masuk. Wahai Rasulullah, aku ini miskin sekali, tidak punya apa-apa. Anak dan istriku kelaparan karena tidak ada makanan. Kasihanilah dan berilah aku sedekah ya Rasulullah, kata pengemis dengan mengiba. Mendengar cerita sang pengemis, terketuklah hati Nabi Muhammad SAW. Beliau mengambilkan makanan dan memberikannya kepada pengemis itu. Hati si pengemis sangat senang. Kemudian ia pamit untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, ia membayangkan betapa senang anak istrinya nanti karena memperoleh makanan. Setibanya di rumah, si pengemis dan keluarganya menyantap makanan pemberian sang Nabi. Ia bercerita kepada istrinya bahwa Rasulullah benar-benar orang yang berhati mulia. Beliau menerimaku dengan penuh keramahan dan kebaikan. Begitu kata si pengemis. Kalau begitu, Bapak pergi lagi aja besok. Siapa tahu diberikan yang lebih besar, kata istrinya. Baiklah, besok aku akan ke rumah Rasulullah lagi, kata si pengemis kepada istrinya. Nah, keesokan harinya, pengemis itu kembali menemui Nabi Muhammad dan menjelaskan maksud kedatangannya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, bukankah engkau yang kemarin datang ke sini? Kemudian si pengemis menjawab, benar wahai Rasulullah, bantulah aku lagi ya Rasul. Lalu Nabi mengambil uang untuk diberikan sebagai sedekah kepada si pengemis. Dengan rendah hati, Nabi berkata, terimalah uang ini, jumlahnya hanya sedikit saja, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Demikian kata Nabi. Terima kasih wahai Rasulullah, kata si pengemis dengan girang. Kemudian si pengemis itu pulang kembali. Sampai saat dia di rumahnya, pengemis itu kembali menceritakan kebaikan sang Nabi kepada istrinya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Nabi keesokan harinya. Kali ini istri si pengemis ikut serta. Nah, keesokan harinya sampainya di rumah Nabi, si pengemis itu berkata, wahai Rasulullah, kasihanilah kami. Begitu kata si pengemis. Dan istrinya pun menimpalinya, berikanlah kami sedekah wahai Rasulullah. Demikian Nabi Muhammad SAW memperhatikan kedua orang itu. Beliau mengerti mereka malas bekerja. Lalu beliau masuk ke dalam rumah. Si pengemis dan istrinya sangat senang sekali. Mereka berpikir akan mendapat uang banyak dari sang Nabi. Tak lama kemudian Nabi Muhammad SAW muncul dengan membawa sebuah kapak. Ayo, ada yang bingung nggak? Ini ya, jadi Nabi itu kemudian memberikan kapak itu
ambillah kapak ini, kuberikan untukmu, kata Nabi. Si pengemis terkejut dan bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kuperbuat dengan kapak ini? Yang kuperlukan adalah makanan atau uang. Demikian kata si pengemis. Kapak ini akan sangat berguna bagimu. Kau bisa menggunakannya untuk menebang pohon, memotong kayu, dan pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang bagimu dan keluargamu, terang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si pengemis dan istrinya tertegun. Mereka sangat malu dan menyesal. Mereka sadar mencari nafkah dengan mengemis membuat mereka dan keluarganya menjadi hina karena tergantung kepada belas kasihan orang lain. Nah, begitu kisahnya. Ya, jadi dari kisah tadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mandiri. Ya, beliau tidak ingin umatnya menjadi tukang minta-minta. Selagi kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, yuk kita gunakan untuk bekerja dan beramal soleh. Gitu anak-anakku ya. Jadi kalian itu harus belajar mandiri. Apa yang bisa kalian lakukan sendiri ya. Kalau bisa mandi sendiri, mandi. Pakai pakaian sendiri, pakai sendiri ya. Kecuali jika nanti pekerjaannya atau apa yang mau dilakukannya kesulitan, boleh minta bantuan, minta tolong sama ayah bunda ya, atau kalau di sekolah misalkan minta tolong sama ibu guru atau bapak guru gitu ya. Yang pasti kalian harus belajar mandiri. Aku bisa gitu. Oke? Itu dulu ya cerita kisah sifat teladan Nabi dari ayah. Nanti kita sambung kembali dengan kisah sifat teladan Nabi yang lainnya. Oke? Terima kasih sudah menyimak baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.